saya menyampaikan laporan aktualisasi yang telah saya buat, yaitu tentang peningkatan efektivitas formulir validasi di dapur makan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melalui pemanfaatan Google Form di Dinas Ketahanan Pangan. Di mana gagasan kreatif ini saya ambil dari isu kurang efektifnya formulir validasi kegiatan validasi dapur makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menggunakan banyak kertas dan memerlukan banyak waktu. Dari isu tersebut saya ambil gagasan kreatif, yaitu peningkatan efektivitas formulir validasi dapur makan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui pemanfaatan Google Form di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Di sini ada rangkaian kegiatan yang setelah saya aktualisasikan, ada 6. Yang pertama yaitu membuat perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang kedua membuat Google Form. Yang ketiga pembuatan Google Spreadsheet. Yang keempat membuat panduan penggunaan Google Form itu dengan menggunakan video. Yang kelima implementasi validasi atau penggunaan Google Form langsung di dapur NDG-nya. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu kegiatannya membuat perencanaan dan analisis kebutuhan. Kegiatan ini untuk mendapatkan perencanaan dan analisis kebutuhan untuk pembuatan di Google Form-nya. Adapun tahapan kegiatannya yaitu 3. Yang pertama melaksanakan konsultasi dengan mentor untuk pelaksanaan aktualisasinya. Yang kedua penetapan tujuan, di mana penetapan tujuan itu untuk menentukan tujuan untuk apa dibuatnya Google Form ini. Dan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan data, untuk menganalisis kebutuhan data apa saja yang kita butuhkan di kegiatan validasi tersebut. Kegiatan pertama ini kontribusi terhadap misi keempat, dan adapun nilai berakhlak yang terkontribusi kegiatan seperti ini ada 7 nilai berakhlak. Ini evidence-nya dari kegiatan pertama. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu pembuatan Google Form. Tahapan kegiatannya ada 2, yaitu membuat akun Google. Yang kedua mendesain formulir Google Form-nya. Outputnya yaitu terlaksananya pembuatan formulir digital dan berkontribusi terhadap misi ketiga dan keempat, serta nilai berakhlak ada 7 dalam kegiatan kedua ini. Ini ada evidence untuk kegiatan keduanya. Dan yang ketiga yaitu pembuatan Google Spreadsheet, di mana Google Form ini tuh terkoneksi dengan Google Spreadsheet untuk hasil data yang telah diisinya. Yaitu yang pertama membuat Google Drive-nya, yang kedua mendesain tabel untuk Google Spreadsheet-nya dan mengintegrasikannya dengan Google Form. Dan yang ketiga itu uji coba internal. Adapun kontribusinya terhadap misi keempat dan ada nilai berakhlak yang terkandung di kegiatan ketiga ini. Ini adalah evidence-nya, pembuatan Google Drive-nya dan pembuatan Google Spreadsheet-nya. Dan yang keempat yaitu membuat panduan penggunaan Google Form menggunakan video, di mana panduan penggunaan ini untuk memudahkan yang mengisi Google Form-nya itu agar tidak ada kesalahan dalam pengisian Google Form-nya. Tahapan kegiatannya yaitu ada 2, merancang desain videonya dan menyusun isi videonya. Kontribusi terhadap misi ketiga dan ada nilai berakhlak juga yang tercantum di kegiatan keempat ini. Ini evidence-nya, saya membuat videonya di Canva. Dan yang kelima ada implementasi validasi, di mana kegiatan ini untuk mengimplementasikan Google Form yang telah saya buat di kegiatan validasi tersebut. Tahapan kegiatannya yaitu pembuatan SK pemberlakuan, dan yang kedua implementasi validasi Google Form di kegiatan validasi di dapur makan bergizi gratisnya. Adapun kontribusi terhadap misi ketiga dan keempat.
Ini adalah SK pemberlakuannya, dan ini adalah evidence ketika saya melakukan validasi ke dapur makan bergizi gratis, dan ini dilakukan pengisian Google Form-nya oleh petugas dari dapur makan bergizi gratisnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama monitoring dan verifikasi data, yang kedua evaluasi kinerja, yang ketiga menyusun laporan akhir aktualisasinya. Di sini berkontribusi terhadap visi dan misi Kabupaten Sukabumi juga. Ini ada evidence-nya. Dan selanjutnya tabel matriks ya, capaian aktualisasi, di mana di sini totalnya ada 85 untuk rancangan dan aktualisasi juga 85. Selanjutnya tertangannya isu dengan gagasan kreatif. Di sini saya membuat 2 perbandingan tabel hasil evaluasi proses validasi sebelum menggunakan Google Form dan sesudah menggunakan Google Form, di mana ada 6 aspek evaluasi yang saya buat, yaitu pertama dari metode pengumpulannya, dari waktu pengumpulan, input data, standarisasi, analisis data, dan aksesibilitas. Dari metode pengumpulan, di mana yang pertama menggunakan kertas, saya digitalisasi dengan menggunakan Google Form. Dari waktu pengumpulan yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena mengisi dengan manual, itu menjadi lebih cepat karena data langsung terekam ke dalam Google Spreadsheet-nya. Dan dari input, yaitu yang pertama dari dilakukan manual ya, langsung terekam. Lalu selanjutnya dari standarisasi, dari variabel atau pertanyaan itu konsisten, tidak berubah-ubah karena sudah tersusun di Google Form-nya. Dari analisis data, itu data tuh langsung terkumpul dan dapat digunakan langsung, diolah untuk dibuatkan laporan tanpa harus kita mencari berkas yang sebelumnya biasa digunakan. Dan yang terakhir dari segi aksesibilitas, data itu terpusat di satu komputer ya, atau di suatu drive, sehingga semua tim ataupun validator dapat mengaksesnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan gagasan kreatif. Di sini ada 3 manfaat, yaitu bagi peserta, bagi organisasi, dan bagi masyarakat, atau mungkin kalau yang saya lakukan itu lebih ke petugas dapurnya. Manfaat bagi peserta yaitu tertangannya isu, belum adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pengisian formulir validasi. Dan yang kedua, dapat melaksanakan ide-ide kreatif sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar ASN. Yang kedua yaitu manfaat bagi organisasi atau unit kerja. Yang pertama yaitu tentunya mempercepat proses validasi. Yang kedua, data dapat diakses oleh tim secara bersamaan dengan tim yang terkelola. Yang ketiga, integrasi data dan pelaporan yang lebih baik. Yang keempat, pengurangan biaya operasional dengan mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan ruang penyimpanan fisik untuk dokumen. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat atau petugas dari dapur. Yang pertama, pengisian data yang akurat dan lengkap. Yang kedua, mengurangi kesalahan input. Yang ketiga, instruksi yang jelas dan bantuan instan. Yang keempat, pengalaman pengisian yang efisien. Dan yang terakhir, jaminan keberhasilan pengiriman dari datanya. Ini ada rencana tindak lanjut dari isu yang belum saya tangani ya, yaitu kurang lebih ada 3 kegiatan yang nanti bisa dilakukan, yaitu yang pertama pelatihan dan sosialisasi bagi validator agar validator itu bisa semuanya bisa menjelaskan cara pengisian formulirnya. Dan yang kedua, sosialisasi manajemen perubahan, di mana sosialisasi ini sosialisasi untuk mengelola transisi
dari budaya kerja berbasis kertas ke budaya digital, termasuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga, menerbitkan kebijakan khusus, yaitu untuk kebijakan resmi ya, yang mendorong atau mewajibkan penggunaan dokumen dan komunikasi digital. Dan yang terakhir, kesimpulan dari laporan aktualisasi ini merupakan salah satu upaya untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang telah saya terima dari para wijaiswara tentunya, dan dengan adanya gagasan kreatif ini dapat mengatasi isu dengan adanya peningkatan efektivitas waktu dan efektivitas pengisian data di Google Form itu bagi dapur makan bergizi gratis.